Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini muncul banyak pembicara yang hebat, pembicara-pembicara top yang oleh karena tingginya ilmu mereka, mereka seringkali mengeluarkan pengajaran-pengajaran baru. Sesungguhnya pengajaran baru tidak ada masalah. Yang jadi masalah di samping pengajaran itu baru, namun juga menyimpang dari kebenaran Alkitab. Bapak Ibu, untuk supaya anak-anak Tuhan, khususnya jemaat dari golongan kaum awam, tidak bimbang, wajib untuk kita mengerti akan doktrin Trinitas. Untuk itu, nanti gambar daripada video saya mengenai doktrin Trinitas akan saya tampilkan di akhir video saya. Anda bisa langsung untuk menontonnya, mempelajari, karena ada beberapa video ada di sana. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan doktrin Trinitas? Gunanya untuk apa? Gunanya agar supaya Anda dan saya lebih mudah dan bisa semakin benar menafsirkan isi Alkitab. Apa itu doktrin Trinitas? Adalah sebuah doktrin yang telah berhasil dirumuskan oleh bapak-bapak gereja kita, yaitu orang-orang kudus pada abad yang keempat, di mana orang-orang suci, bapak-bapak gereja kita telah bergumul untuk mengenal lebih dalam lagi sebetulnya siapakah Tuhan itu yang tertulis di dalam Alkitab, kitab suci orang Kristen. Sehingga pada akhirnya mereka merumuskan sebuah doktrin yang disebut doktrin Trinitas atau Tritunggal Allah, di mana orang-orang suci tadi menemukan ternyata Tuhannya orang Kristen itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Muncul pertanyaan, loh, Tuhannya orang Kristen kok tiga? Tidak tiga, ya. Pribadinya tiga yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Namun substansinya, hakikatnya, esensinya tetap adalah satu. Artinya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Di situ Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Tuhan itu Esa. Kalau bicara tentang kodrat, tetap Esa adalah Tuhan Sang Pencipta Esa. Tetapi bicara tentang pribadi, itu bisa bicara tentang siapa. Apakah itu Bapa, apakah itu Anak, apakah itu Roh Kudus. Namun Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak pernah berpisah. Tiga pribadi yang berbeda ada di dalam persekutuan yang indah. Mereka tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Dan di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup umat ciptaannya, yaitu manusia, Anda dan saya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, selalu menyertai kita. Nah, karena berbicara tentang Allah Anak, Tuhan Yesus, jangan lupa
bahwa Tuhan Yesus ini adalah 100% manusia dan 100% ilahi Allah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus inginkan sejak dulu sudah punya peringatan lewat rasulnya yaitu Paulus. Coba kita baca Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15. Tuhan yang Esa yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang Esa berkata demikian, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, Bapak Ibu, Tuhan ingin mengirimkan baik rasul maupun nabi, pengajar, pemberita firman Tuhan, tujuannya satu, supaya kita itu tidak terombang-ambingkan lewat pengajaran-pengajaran yang sengaja dihadirkan oleh orang-orang tertentu dengan tujuan menyesatkan. Bapak Ibu, jangan takut. Justru Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang bodoh, yang tidak pandai, itu dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Dari mana saya berani katakan seperti itu? Kita lihat Lukas pasal 10 ayat 21 dan 24. Pada waktu itu juga bergembirilah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 24, karena Aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Bapak Ibu, itulah buktinya Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya, orang-orang yang sederhana, yang tidak pandai, orang-orang yang miskin. Justru disitulah Tuhan Yesus memberkati kita tentang hal-hal kerajaan surga. Oleh karena itu, pelajari dengan baik doktrin Trinitas, karena itu akan membantu Anda dan saya di dalam memahami isi tentang Alkitab. Video saya yang ketiga untuk menanggapi keresahan yang diakibatkan oleh seminar Logos yang disampaikan oleh Pendeta Erastus Sabdono di kalangan umat Kristiani, golongan orang-orang awam, adalah Yesus setara dengan Bapa. Sebab di situ Pendeta Erastus banyak menyampaikan bahwa Yesus dan Bapa itu tidak satu hierarki. Bapa lebih besar daripada Yesus. Bapak Ibu, mari kita kembali saja kepada apa yang ditulis oleh kitab suci.
Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Judulnya Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, Bapak Ibu, seringnya Pendeta Erastus menyampaikan bahwa Bapa lebih besar, sehingga beliau juga memberikan pengajaran bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa. Oleh karena itu, lewat pemberitaan firman Tuhan ini, dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dan sama seperti penjelasan saya di awal video tadi, Anda dan saya wajib memahami doktrin tentang Trinitas. Sehingga di dalam menafsirkan kitab suci, khususnya ketika berbicara tentang Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Anda tidak mudah disesatkan. Bapak Ibu, kita lihat lagi dari ayat yang kita baca tadi. Tuhan Yesus bilang, justru pekerjaan-pekerjaan itulah yang menunjukkan tentang kesaksian tentang aku. Yaitu orang buta melihat, lumpuh berjalan, mati dibangkitkan. Berarti siapa aku? Harusnya engkau paham bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sehingga Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tiga pribadi yang berbeda. Tetapi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus pada hakikatnya adalah satu. Sebab Sang Pencipta, kata Tuhan Yesus, adalah Esa. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama keluarga. Amin.